Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilancarkan ibadah puasanya pada hari ini. Di sini saya Ismatul Hasanah, mahasiswi IAIN Madura, Prodi Komunikasi Penyiaran dan Islam, akan memenuhi tugas akhir dari Bapak Agus Saifuddin Amin. Di sini saya mengambil lebih memilih kepada memotivasi diri, khususnya memotivasi diri saudara-saudara sekalian, dan untuk diri saya sendiri. Di sini saya akan memberikan ulasan tentang menjadi pribadi yang tangguh. Nah, langsung saja saya mulai bagaimana kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Mungkin semua manusia mengalami beberapa masalah, tetapi tidak banyak orang yang menjadi pribadi yang tangguh. Di sini, oke, langsung saja saya akan memberikan beberapa ulasan-ulasan penting tentang bagaimana menjadi pribadi yang tangguh. Jangan biarkan sebuah masalah membuat Anda jatuh dan merasa kecil. Masalah itu seharusnya membuat Anda semakin kuat dan besar. Arti kata kuat dalam kehidupan adalah kondisi di mana seorang tahan dan tidak mudah menyerah dengan keadaan apapun. Kuat bukan berarti seberapa besar otot yang kita miliki. Kadang orang yang berotot pun bisa jadi yang paling cengeng ketika menghadapi cobaan yang berat. Sebagai manusia biasa, tentu ada kalanya kita harus ikhlas dan berlapang dada menerima semua kenyataan, karena setiap harapan tidak mesti selalu seperti apa yang kita inginkan. Di saat masalah dan cobaan menghampiri, bukan berarti Tuhan sedang menghukum kita, karena kebanyakan dari kita selalu menyalahkan diri sendiri dan tidak mau bersyukur saat ditimpa musibah, dan menganggap ujian itu terlalu berat dan tak sanggup untuk dihadapi. Anggapan seperti ini mencerminkan kita sebagai pribadi yang pesimis. Seseorang yang tidak optimis bisa jadi dikarenakan ia selalu melihat ke atas dan tidak mau melihat ke bawah. Sering membandingkan diri sendiri dengan orang yang dianggap sempurna bagi dirinya. Hal inilah yang menyebabkan diri kita seakan tidak pernah puas dengan apa yang telah dimiliki dan cenderung lebih khawatir dengan apa yang tidak bisa dimiliki. Apa salahnya untuk melihat kenyataan, karena masih banyak orang yang menerima cobaan yang jauh lebih berat dari kita. Namun terkadang mereka berhasil menutupi topeng kesedihan dengan cara tersenyum. Mereka terus bersemangat dan tidak mau menyusahkan hidup yang sudah susah. Jadi tak perlu takut menghadapi semua masalah kehidupan. Tidak mesti bersembunyi dengan kenyataan, karena hal ini sama sekali tidak akan pernah mengobati penyesalan. Apalagi jika dibarengi dengan kata-kata mengeluh. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk berhenti memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Justru bersyukurlah, dari sekian miliar manusia di bumi ini, kamulah orang yang dipilih Tuhan secara khusus untuk dinaikkan derajatnya. Hidup tak pernah lepas dari masalah, karena masalah adalah cara Tuhan menjadikanmu pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Lalu sikap seperti apa yang harus kita miliki untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh? Di sini ada beberapa tahapan-tahapan penting agar kita menjadi pribadi yang tangguh. Yang pertama adalah tinggalkan masa lalu. Lupakan masa lalu dan tataplah masa depan. Lepaskan semua rasa penat dan segala rasa yang mengganjal pikiran. Dengan begitu, kamu bisa melanjutkan kehidupan ini tanpa ada rasa beban yang kamu pikirkan. Yang berlalu biarlah berlalu, dan kini saatnya menuju masa depan yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah tetap tersenyum. Biarkan orang lain meremehkan, mencemooh, jangan terlalu ambil hati. Jika ada orang yang menyinggung perasaanmu, jadikan pendapat yang mereka berikan sebagai sumber kekuatanmu untuk menghadapi permasalahan yang ada. Tetap tersenyumlah dan tetaplah berlaku baik, karena kebaikan akan datang kepada orang yang tulus memaafkan orang lain. Selanjutnya adalah belajar untuk saling memaafkan. Rasa ego yang tinggi seringkali membuat kita enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Padahal kita juga inginkan dia untuk memaafkan kesalahan yang telah kita perbuat. Itulah sifat manusia yang maunya menang sendiri. Mulailah untuk menyadari kesalahan dan memaafkan diri sendiri. Baru akan bisa menerima kesalahan orang lain. Selanjutnya adalah mau belajar dari kesalahan. Saat kesalahan yang dibuat
bisa membuat Anda runtuh, tapi bisa juga menjadi pelecut semangat untuk keberhasilan di masa depan. Terimalah kesalahan Anda dan buat strategi baru dan coba lagi dengan percaya diri dengan menghindari pikiran negatif. Selanjutnya adalah berpikir positif. Hadapi semua rintangan dan cobaan yang ada dengan berpikir positif dan selalu yakin akan kemampuanmu untuk mengubah masa depan menjadi yang lebih baik lagi. Jika kita bersikap positif, maka orang di sekeliling kita pun akan tertular. Karena bagian menjadi orang yang tangguh adalah ikut membantu orang lain menghadapi masa sulit. Selanjutnya adalah keluar dari zona nyamanmu. Cobalah untuk keluar dari zona yang membuatmu nyaman. Lakukan hal yang baru, yang lebih menantang. Jangan takut dengan segala risiko, dengan kegagalan yang bisa terjadi. Lakukan apa yang membuat takut dan buktikan kalau rasa takut itu hanyalah perasaanmu. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah beberapa hal penting yang harus kita sadari untuk saat ini dan harus kita tanamkan agar kepribadian kita menjadi lebih kuat dan tangguh lagi. Untuk itu di sini saya akan memberikan beberapa motivasi untuk ulasan terakhir, yaitu dari motivasi ini. Jangan lari dari masalah, karena masalah akan selalu mengikutimu. Hadapilah, karena itu akan membuat menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadilah dirimu sendiri, ucapkan apa yang Anda rasakan, lakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan, dan nikmati yang akan terjadi. Saya Ismatul Hasanah undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.